Lampung memiliki ikon gajah dan tentunya kita juga memiliki habitatnya yaitu di Taman Nasional Waikambas dan juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Namun ternyata polemik antara konflik gajah dan juga manusia masih belum menemukan solusinya. Kita masih dalam pembahasan kali ini dalam Bedah Tajuk Lampung Pos, masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak, tadi kita sudah bicara tentang intuisi hewan dan kemudian juga perkembangan kehidupan manusia yang ternyata juga ikut menggunakan lahan dari gajah. Nah, sebenarnya ini kan seharusnya sudah harus diantisipasi ya Mbak. Jadi tidak berulang lagi. Iya. Ya. Apakah memang tidak ada bentuk pelarangan seperti itu dari instansi ataupun juga dari pemerintah daerah setempat? Ya, kalau kita melihat pada tata ruang, sudah pasti keberadaan Taman Nasional adalah habitatnya untuk satwa dan keluarganya lah istilahnya. Begitu juga di Taman Nasional Waikambas. Nah, tapi manusia juga memang punya kebutuhan dan kita tidak bisa juga memilih mana antara manusia dengan gajah. Itu tidak elok karena dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah dan harus berdampingan hidupnya. Nah, tinggal bagaimana manajemennya. Nah, kalaupun memang di wilayah tersebut ada konflik, seharusnya ada aturan bahwa ini tidak boleh, lahan ini, lokasi ini tidak diperkenankan untuk dibuat perkebunan atau pertanian. Solusinya apa? Dicarikan tempat yang lain, gitu kan. Masih banyak lahan yang tersedia dan disinilah harusnya pemerintah hadir, ya, pemerintah daerah punya kewenangan penuh. Bagaimana juga mengayomi masyarakatnya, rakyatnya, ya kan? Kalau memang berkonflik dan ini sering terjadi, harusnya mencari solusi secara cepat. Apalagi kalau Taman Nasional itu kan selalu ada yang menjaga ya, polisi kehutanan, kemudian ada beberapa LSM juga ya, yaitu untuk apa? Menjaga ke ekosistem juga, karena keberadaan satwa dan hutan itu juga berimbas kepada kehidupan manusia. Kalau mereka itu terjadi pemusnahan atau mereka terjadi degradasi, imbasnya kembali ke manusia. Ini yang harus dijaga dan ini harus dicari solusinya secara cepat ya dan tepat. Jangan menunggu lama-lama. Betul. Jangan menunggu korban lagi. Benar. Jangan sampai kita menunggu korban berulang kali, tetapi memang ternyata solusi itu masih sulit dicari ya Mbak ya. Nah, kalau untuk saat ini yang sedang berlangsung, seperti apa sih Mbak bentuk perlindungan dari pemerintah daerah setempat tentunya, baik itu untuk gajah ataupun juga tentunya pada manusia? Ya. Solusinya adalah memang relokasi ya, wilayah yang sebenarnya kan manusia mengembangkan wilayah pertanian dan perkebunannya, dikit-dikit akhirnya masuklah ke wilayah hutan dan itu wilayah satwa lah ya. Nah, alangkah baiknya ini segera dicarikan solusi, direlokasi, dicarikan lahan untuk warga berkebun. Apakah lahan itu bisa dijadikan untuk manusia mencari penghidupan? Tentu bisa, tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya dibuatlah tanaman yang menyerupai hutan, bukan tanaman pangan, tanaman keras ya seperti karet ya, kemudian juga tanaman buah-buahan. Nah, ini kan jadi tidak perlu ditunggu misalnya kan, tapi begitu pas musim bisa dikunjungi dan dilihat juga pas musim, jangan pula berbarengan dengan trekking satwa. Jadi tidak ada pertemuan, tidak ada konflik di situ. Nah, ini yang perlu segera dilakukan ya. Oke. Nah, tentunya kita harus hindari masyarakat supaya tidak bermukim di sana dengan tadi salah satunya memilih seperti apa tanaman yang tentunya dia bisa untuk ditinggal. Tapi kita juga tentunya memiliki kalender ya dari satwa sendiri. Sebenarnya ini bukan berarti tidak bisa dicegah ya Mbak ya. Tapi kenapa hal ini masih sering terjadi? Itu sebenarnya pertanyaan sekali. Itu kan mungkin kita sendiri terfikirkan seperti itu. Tapi kenapa masih sulit sekali sepertinya direalisasikan cara seperti ini? Ini karena memang kurangnya sosialisasi ya. Harusnya masyarakat juga paham terhadap itu. Karena ini biasanya karena masyarakat pendatang. Kalau masyarakat yang sudah hidup berdampingan, misalnya bersebelahan dengan hutan,
mereka akan paham kondisi seperti itu. Tapi karena misalnya ada pendatang dari luar, kemudian mau berusaha di situ, mereka tidak tahu situasi seperti ini. Nah, harusnya memang kalaupun pendatang ada, itu ngobrol dulu lah ya, lihat situasi supaya konflik ini tidak ada dan tidak terjadi lagi. Kemudian juga satu hal, kalau memang pas lagi menjaga kebun, kemudian ada iringan gajah, sekali lagi jangan berlaku sendirian. Mereka gajah ini berkelompok. Betul, dan dia adalah satwa besar. Betul sekali, tenaganya sangat kuat begitu. Lebih baik ke perkampungan mencari bantuan untuk menghalau gajah-gajah ini, karena gajah ini kalau hanya dengan tangan kosong tidak mungkin ya. Betul sekali. Tentunya kita butuhkan lebih baik kita juga menyelamatkan diri terlebih dahulu begitu ya. Nah, bagaimana? Apakah memang dari Taman Nasional Waikambas sendiri apabila akan lewat gajah, apakah ada pemberitahuan kepada warga? Apakah warga mengetahui begitu ya untuk kapan akhirnya gajah itu melalui kawasan tersebut melintasi? Dia sebenarnya tidak ya, karena kita cuma melihat karena gajah ini banyak kelompok ya, dia pasti beriringan dan berkelompok. Ada gajah si Anu, ada gajah si Anu namanya ya, biasanya dinamai oleh petugas ya. Dan ini trackingnya berbeda-beda, jadi memang dalam setahun itu bisa 2 atau 3 kali mereka melintas dengan kelompok yang berbeda. Nah, ini yang harus diantisipasi juga. Kemudian juga memang tidak ada pemberitahuan kan, mereka melintas, tapi biasanya di dalam 1 tahun mereka akan melintasi wilayah jelajah tersebut. Ya, berarti memang perlu adanya komunikasi tentunya ya, baik dari pihak petugas Taman Nasional maupun juga dengan warga dan juga tentunya tentang pemerintah setempat. Terakhir Mbak, solusi dari Mbak Cici sendiri untuk mengentaskan dan juga menyudahi konflik antara manusia dengan satwa. Ya, dibuat regulasi lagi ya. Pertama relokasi, itu mutlak. Dibuatlah masyarakat yang sudah berada dan bercocok tanam di daerah konflik, di daerah rawan, perlu direlokasi dan ini harus segera mungkin supaya tidak terulang. Kita masih punya lahan yang cukup luas, pemerintah daerah, dan itu bisalah diberikan ya. Tidak perlu diberikan hak kepemilikan, tapi hak pakai oleh masyarakat, biar masyarakat juga bisa hidup ya kan untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua adalah menyiasati bagaimana kalau ada kelompok-kelompok satwa itu datang, ya sudah diberilah mereka ruang. Nanti kalau segera menginformasikan kepada kelompok yang manusia ini, kan dibuat pokmas misalnya, bagaimana menghalau supaya tidak masuk lebih dalam dengan misalnya bunyi-bunyian, kemudian dengan api ya. Nah, itu juga yang perlu diketahui. Dan yang terakhir bahwa untuk areal yang ada di perbatasan itu dibuatlah tanaman yang bukan mengundang gajah ya. Bukan mengundang satwa liar. Betul. Nah, itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya kita juga harapkan tidak terjadi lagi konflik antara satwa dan juga manusia yang memang seharusnya hidup bisa berdampingan. Oke, terima kasih Mbak Cici. Setelah ini pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kita akan update trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.